Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku dosen pengampu akuntansi keuangan menengah 1, Ibu Sofi Yunida Putri, SEMAK. Izinkan kami dari kelompok B untuk menjelaskan judul materi yang pertama, yaitu Financial Reporting and Accounting Standards, dan yang kedua Conceptual Framework for Financial Reporting. Di sini kelompok kami akan menjelaskan soal yang ada di chapter 1 point 12 and chapter 2 point 4, point 5 and point 6. Selanjutnya untuk anggota grup, kami beranggotakan 4 mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian untuk anggota grup yang pertama, Sekar Karwi dengan NPM 220130100015. Yang kedua, Zula Muhammad Rizky dengan NPM 240130100056. Dan yang ketiga, Siti Nurzalika dengan NPM 240130100203. Dan yang keempat, M. Akbar Maulana dengan NPM 240130101377. Saya Siti Nurzalika dengan NPM 203. Di sini saya akan membahas mengenai soal CA 1.12. Dalam soal terdapat informasi mengenai Roy Norman dan Scott Sullivan, di mana Roy Norman adalah seorang manajer di bagian laporan perusahaan WorldCom yang akan memberikan kesaksian terkait peranannya dalam skandal akuntansi yang terjadi di perusahaan tersebut. Dalam kesaksiannya, Roy Norman menceritakan tentang sebuah pertemuan yang ia hadiri dengan Scott Sullivan yang merupakan seorang eksekutif di perusahaan. Meskipun Roy tidak ingat siapa yang memulai pembicaraan, Scott segera mengakui adanya masalah dengan entry akuntansi yang dibuat oleh perusahaan yang diinformasikan oleh David Mears, dan bahkan mereka sedang mempertimbangkan untuk mengundurkan diri karena masalah ini. Scott Sullivan menyatakan bahwa ia menghargai kekhawatiran Roy Norman dan rekan-rekannya, namun ia percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak salah. Scott Sullivan juga menjelaskan bahwa perusahaan memang sedang fokus pada persiapan merger dengan Sprint dan masalah biaya yang tinggi. Namun ia merasa bahwa biaya yang tercatat dalam laporan awal itu tidak mungkin setinggi itu. Mendengar hal ini, Roy Norman merasa khawatir dan mengungkapkan ketakutannya. Ia tidak ingin terjebak dalam situasi yang bisa membuatnya dipenjara karena kesalahan tersebut. Namun, Scott Sullivan meyakinkan Roy Norman bahwa tidak ada yang salah dan bahwa jika terjadi masalah di masa depan, Scott Sullivan yang akan bertanggung jawab. Bahkan, ia meminta Roy Norman untuk tidak meninggalkan perusahaan dengan mengatakan agar Roy Norman tidak melompat dari pesawat, yang maksudnya agar ia tetap bertahan dan tidak mengundurkan diri. Scott Sullivan juga mengatakan bahwa di masa depan mereka tidak akan diminta untuk melakukan entry akuntansi yang salah, hanya entry yang benar-benar valid. Namun meskipun Scott Sullivan meyakinkan Roy Norman, ia tidak memberikan penjelasan akuntansi yang jelas terkait alasan dibalik entry yang diminta. Setelah pertemuan itu, Roy Norman merasa tidak lebih baik dan masih merasa ragu. Ia pun mulai mempertanyakan dirinya sendiri apakah ia telah membesar-besarkan masalah tersebut, meskipun pada dasarnya ia tetap merasa ada yang tidak beres dengan apa yang diminta oleh Scott Sullivan dan perusahaan. Selanjutnya merujuk pada pertanyaan poin A, yaitu apa yang tampaknya menjadi masalah etika yang terlibat dalam kasus ini. Masalah etika yang terlibat dalam kasus ini yaitu Roy Norman diminta oleh Scott Sullivan untuk melakukan entry yang salah, di mana entry tersebut tidak akurat. Scott Sullivan juga tidak
tidak meminta Troy Norman untuk menganalisis apakah angka biaya garis itu akurat atau tidak. Jika diteruskan, hal tersebut dapat menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat merusak integritas laporan keuangan yang seharusnya disajikan dengan data yang akurat dan transparan. Selanjutnya merujuk pada poin B, yaitu apakah Troy Norman bertindak tidak pantas atau tidak bermoral. Tentu iya, karena Troy Norman tetap melakukan entry yang salah tersebut karena dia bergantung pada jabatan perusahaan yang akhirnya ia melakukannya dengan terpaksa dan rasa takut. Troy Norman bertindak sebagaimana mestinya sebagai karyawan yang tidak bermoral, yang seharusnya sebagai karyawan profesional melindungi kebenaran dan mempraktikkan perilaku profesional dalam semua pekerjaan yang ia lakukan. Meskipun demikian, ia tetap menyatakan ketakutannya kepada pihak hukum dan memberikan kesaksiannya. Untuk poin C dan D akan dijelaskan oleh rekan saya. C. Apa yang Anda lakukan jika Anda adalah Troy Norman? Jika aku menjadi Troy Norman, aku akan menolak perintah yang tidak etis, melaporkan kejanggalan, atau meninggalkan perusahaan. Jika sudah terlanjur terlibat, aku akan bertanggung jawab dan belajar dari kesalahan. D. Siapa pemangku kepentingan utama dalam kasus ini? Pemangku kepentingan utama dalam kasus WorldCom adalah pemegang saham, karyawan, pelanggan, regulator keuangan, manajemen perusahaan, pengadilan, dan masyarakat umum yang terdampak oleh skandal tersebut. Perkenalkan, nama saya Zula Muhammad Rizky dengan NPM 24013010056. Di sini saya akan menjelaskan chapter 2.5 LO4 yang pertamakan Revenue Recognition Principle atau pengakuan pendapatan. Jadi, after the presentation of your report on the examination of the financial statements to the boards of directors of paper publishing, one of the new directors expresses surprise that the income statement assumes that an equal proportion of the revenue is earned with the publication of every issue of the company's magazine. She feels that the crucial event in the process of recognizing revenue in the magazine business is the cash shell of the subscription. She says that she does not understand why most of the revenue cannot be recognized in the period of the sale. Jadi ini bisa diartikan itu setelah presentasi laporan pemeriksaan laporan keuangan kepada Dewan Direksi Paper Publishing, salah satu direktur baru mengungkapkan keterkejutannya karena laporan laba rugi mengasumsikan bahwa proporsi pendapatan yang sama diperoleh dengan penerbitan setiap terbitan majalah perusahaan. Jadi ia merasa bahwa peristiwa penting dalam proses pengakuan pendapatan dalam bisnis majalah adalah penjualan tunai langganannya. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak mengerti mengapa sebagian besar pendapatan tidak dapat diakui pada periode penjualan. Selanjutnya untuk instruction chapter 2.5 LO4, discuss the propriety of timing the recognition of revenue in paper publishing's accounts with respect to the following: A. The cash shell of the magazine subscription. B. The publication of the magazine every month. C. Both even by recognizing a portion of the revenue with the cash shell of the magazine subscription and a portion of the revenue with the publication of the magazine every month. Jadi untuk artinya itu kelompok kami disuruh untuk mendiskusikan ketepatan waktu pengakuan pendapatan pada akun paper publishing sehubungan dengan hal berikut. Yang A itu penjualan tunai langganan majalah, yang B penerbitan majalah setiap bulan, dan yang C kedua peristiwa tersebut dengan mengakui sebagian pendapatan dari penjualan tunai langganan majalah dan sebagian pendapatan dari penerbitan majalah setiap bulannya. Untuk jawaban yang A mengenai penjualan tunai langganan majalah, sebenarnya perusahaan ini belum bisa mengakui pendapatan langganan majalah tersebut secara penuh, dikarenakan perusahaan itu dapat mengakui pendapatan secara penuh ketika telah menyelesaikan kewajibannya. Sedangkan apabila
kita mengakui pendapatan pada awal, namun anggaran majalah tersebut masih terus berjalan, itu akan berdampak pada keuangan perusahaan. Nanti untuk keuangan perusahaan itu akan menjadi sedikit rumit dan bahkan bisa menyesatkan perusahaan. Jadi alangkah baiknya itu ketika mencatat pendapatan itu beriring setiap kita menerbitkan majalah. Seperti contohnya kita menerbitkan majalah, nah itu kita catat pendapatan, kemudian kita menerbitkan majalah lagi, kita catat pendapatan. Tidak langsung pada awal kita catat pendapatan penuh. Kemudian untuk yang B ini terbitnya majalah setiap bulan. Ini sebenarnya itu pendekatan yang paling cocok atau metode yang paling cocok, dikarenakan perusahaan ini itu mencatat pendapatannya itu seiring dengan kewajiban yang diberikan kepada para pelanggan. Jadi semisal perusahaan ini menerbitkan majalah, mereka itu mencatat, kemudian menerbitkan lagi, mereka mencatat. Tidak ujuk-ujuk mereka mencatat pendapatan ini di awal langsung berapa gitu. Nah, jadi pendapatan yang B ini menurut saya itu yang paling baik. Untuk yang C ini kemudian kombinasi antara kedua peristiwa. Jadi perusahaan ini mengakui sebagian pendapatannya dari penjualan tunai dan sebagian dari pendapatan majalah tidak sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum. Sebenarnya pengakuan pendapatan ini juga harus terkait dengan pemenuhan kewajiban kinerja. Dan dalam kasus ini, kewajiban kinerja adalah pengiriman majalah secara berkala, bukan penjualan langganan itu sendiri. Jadi untuk pengakuan pendapatan yang tepat ini sangat penting karena menentukan kapan pendapatan dicatat dalam laporan keuangan dan bagaimana juga pendapatan tersebut ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Dan untuk pengakuan yang tidak tepat ini juga menyebabkan laporan keuangan yang menyesatkan. Jadi untuk conclusion chapter 2.5 LO4 atau kesimpulannya itu, poin yang lebih baik dan mendekati pendekatan persyaratan akuntansi itu yang B, terbitnya majalah setiap bulan. Karena yang B ini mengakui pendapatan dengan proporsi yang sama setiap bulan seiring dengan penerbitan majalah dengan pendekatan yang tepat. Juga metode ini tuh sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan karena mengakui pendapatan saat perusahaan memenuhi kewajiban kinerjanya. Dengan menerbitkan majalah setiap bulan, paper publishing ini memberikan nilai kepada pelanggan dan secara bertahap akan mendapatkan suatu pendapatan. Jadi untuk penjelasan chapter 2.4 yang poin B ini yang sangat cocok untuk dalam hal revenue recognition principle atau pengakuan pendapatan. Terima kasih. Dalam CA2.6 membahas mengenai prinsip pengakuan beban. Seorang akuntan harus memahami konsep-konsep yang terlibat dalam menentukan laba suatu badan usaha, yaitu dalam mengakui pendapatan dan beban untuk periode waktu tertentu. Dalam beberapa situasi, biaya diakui sebagai beban pada saat penjualan produk. Dalam situasi lainnya, pedoman telah dikembangkan untuk mengakui biaya sebagai beban atau kerugian dengan kriteria lainnya. Jelaskan alasan pengakuan biaya sebagai beban pada saat penjualan suatu produk. Biaya diakui saat penjualan produk berdasarkan matching principle, di mana biaya tersebut digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan harus dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan tersebut seperti harga pokok penjualan atau HPP. B. Apa alasan yang mendasari ketepatan memperlakukan biaya sebagai beban suatu periode, alih-alih menetapkannya sebagai biaya sebagai aset? Biaya seperti gaji,
biaya administrasi, dan biaya pemasaran diakui sebagai beban dikarenakan manfaatnya hanya terjadi dalam periode berjalan dan tidak menghasilkan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Jika biaya-biaya ini dikapitalisasi sebagai aset, maka laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang salah tentang kondisi keuangan tersebut. C. Dalam keadaan umum apa biaya sebaiknya diperlakukan sebagai aset dan bukan sebagai beban? Biaya dikapitalisasi sebagai aset jika memiliki manfaat ekonomi masa depan, seperti dalam hal pembelian mesin, biaya pengembangan, dan biaya prabayar seperti sewa ataupun asuransi. D. Beberapa biaya dibebankan pada periode akuntansi tertentu berdasarkan alokasi biaya aset yang sistematis dan rasional. Jelaskan alasan mendasar untuk mengakui biaya berdasarkan alokasi biaya aset yang sistematis dan rasional. Beberapa biaya tidak langsung dialokasikan ke beberapa periode dengan cara yang sistematis dan rasional. Contohnya yaitu penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud. Alasan untuk melakukan alokasi biaya untuk memastikan bahwa pengeluaran besar memberikan manfaat jangka panjang, tidak membebani satu periode saja, melainkan dialokasikan secara proporsional sepanjang masa manfaat aset tersebut. E. Mengidentifikasikan kondisi-kondisi yang memungkinkan suatu biaya diperlakukan sebagai kerugian. Biaya diakui sebagai kerugian dalam kondisi seperti penurunan nilai aset, piutang tak tertagih, kerugian investasi, dan bencana alam. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, seorang akuntan dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara wajar.